Oke, minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya. Kita akan mempelajari pelajaran bab 23 Dai Nijusanka. Di bab 23 ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin ya, dari bab 22 sekarang kita ke bab 23. Nah, di bab 23 sekarang ini kita akan belajar tentang yang pertama ini kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk nai, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Ya. Nah, untuk kata sifat i dia nggak berubah. Kata sifat na ini juga sama, dia tidak berubah. Dan untuk kata benda no, untuk kata benda dia harus ditambahin no ya. Untuk kata benda harus ditambahkan no. Terus ditambah dengan toki, disambung dengan kalimat. Nah, untuk toki sendiri itu artinya ketika. Oke, minasan, toki di sini itu artinya ketika, ya. Jadi rumusnya kata benda, toki, kalimat. Kata kerja nai ditambah toki terus kalimat. Kata sifat i ya, mama dia nggak diubah ya. Kata sifat i ditambah toki terus kalimat juga. Kata sifat na ya, nanya tetap ditambah toki kalimat. Dan kata benda dia harus ditambahin no dulu baru ditambah toki ya, terus baru ditambahin kalimat. Kalimat ini apa? Ini hanya kalimat tambahan. Untuk contohnya di sini ada Toshokan de Hong o. Maaf di sini ya. Hong o kariru toki kadu ga irimas. Kariru itu kan kata kerja bentuk kamus. Kariru karimas meminjam. Kariru toki. Tosokan de hongo kariru toki kaduga irimas. Ketika meminjam buku di perpustakaan memerlukan kartu. Ketika meminjam kariru toki ya. Jadi harus bentuk kamus baru ditambah toki. Kariru toki, taberu toki, miru toki ya. Kariru toki ya, ketika meminjam buku di perpustakaan memerlukan kartu. Untuk yang selanjutnya di sini ada kotoba no imiga wakaranai toki sensei ni kite kudasai. Bentuk nai. Wakaranai. Wakarimasen. Wakaranai toki ya. Sensei ni kite kudasai. Jadi ketika wakarimas itu mengerti, wakaranai itu sama dengan wakarimasen. Ketika tidak mengerti arti kosakatanya, tolong bertanya kepada guru. Wakaranai toki. Ya, kotoba no imiga wakaranai toki sensei ni kite kudasai. Ketika tidak mengerti kosakatanya, ketika tidak mengerti arti kosakatanya, tolong bertanya kepada guru. Ya. Dan untuk selanjutnya di sini ada nemui. Nemui kata sifat i mengantuk. Nemui. Nemui toki kao o arate kudasai. Kao o arate kudasai. Jadi kalau misalnya minasan waktu belajar ya mengantuk ya,
Sepintar apapun tutor atau sensei yang mengajar, kalau minasang mengantuk, minasang nggak akan paham. Makanya sensei sering sekali bilang kepada murid-murid sensei, apabila mengantuk, ya tolong berdiri di belakang, kalau enggak mencuci muka, biar fresh lagi bisa mengikuti pembelajaran. Nemui toki kau arati kudasai. Ketika mengantuk, tolong cuci muka. Ya normalnya kalau orang mengantuk tidur kan, tapi ada waktunya kalau minasang mengantuk di jam-jam yang bukan untuk tidur, minasang bisa mengalihkan dengan mencuci muka atau mungkin minum kopi, ya. Yang selanjutnya lagi ada hima. Hima itu senggang. Himana toki, ketika senggang. Nah, minasang senggang kan? Nah, untuk kalimat di sini itu bebas. Ya, kalimat di sini itu bebas. Minasang mau pakai aja, mau bentuk mas, bentuk te kudasai, atau nakiri banarimasen, boleh. Yang penting minasang bikin kalimat ini cocok, ya. Himana toki sentaku shitari anime o mitari shimasu. Ketika senggang, sentaku shimas. Ketika senggang, mencuci pakaian, melihat anime. Kalau senggang, kalau nggak senggang ya ini nggak akan dilakukan. Oke. Dan yang terakhir di sini ada kodomo no toki. Kodomo no toki. Kodomo itu anak-anak ini. Kodomo no toki. Yoku sotode abimasta. Poinnya di sini minasang. Sensei ini kenapa kok lampau? Kenapa abimasta? Memang di sini itu artinya ketika. Kodomo no toki berarti kan sesuatu yang udah terjadi. Minasang kan otomatis pernah kecil kan? Berarti kan itu udah lampau juga. Kalau yang ini kan belum tentu dilakukan. Ya. Kalau misalnya Hongo kareru toki kadoga irimas, ketika minjam buku memerlukan kartu. Lah kalau minasang nggak pinjam, makanya di sini bentuk mas. Terus kalau di sini kodomo no toki yoku sotode abimasta, ketika kecil sering mandi di luar. Sering mandi di luar berarti kan ini udah terjadi ya. Kalau misalnya kodomo, makanya di sini lampau. Beda dengan byoki no toki kusurio no mimas, ketika sakit minum obat. Tapi kalau nggak sakit ya nggak usah minum obat. Tapi di sini ada kalimatnya itu kodomo no toki. Kalau kodomo no toki itu adalah sesuatu yang pernah minasang lakukan. Kalau minasang udah dewasa, otomatis kan pernah kecil. Jadi kodomo no toki yoku sotode abi masta. Oke. Ini adalah format untuk membuat kalimat toki ya. Di sini ada dua yang mungkin minasang akan bingung, tapi tenang. Sekarang kita akan paham ini dengan tuntas. Minasang bisa paham pokoknya nanti ya. Kata kerja bentuk kamus toki. Jadi minasang harus mengubahnya ke bentuk kamus dulu, baru ditambah toki. Ketika kareru toki, ketika meminjam. Kau kaimas, kau toki, ketika membeli. Neru toki, ketika tidur. Ya. Nah ini yang kedua ini sensei menjadi dua bagian ya. Tolong pahami ya. Yang pertama, untuk bunpo yang kedua ada kata kerja bentuk kamus, tapi yang satu kata kerja bentuk tak. Kata kerja bentuk kamus, yang kedua kata kerja bentuk tak. Untuk bunpo yang kedua di sini ditambah toki. Nihong iku toki kamera o kaimas tak, lampau. Yang selanjutnya nihong ita toki kamera o kaimas tak. Ini kan mirip sekali.
Miripnya yang satu iku, yang satu ita. Hai, nihon iku toki kamera o kaimashita. Nihon ita toki kamera o kaimashita. Jadi gini minasan. Artinya ketika mau pergi ke Jepang membeli kamera. Yang selanjutnya, ketika pergi atau ketika sudah pergi ke Jepang membeli kamera ini. Jadi di sini ada 3 step. Yang pertama, minasan ini dari Indonesia kan? Dari Indonesia perjalanan ke Jepang terus pulang. Ya, saya ulang, Indonesia, Jepang, pulang. Jadi 3 ya. Nah, nihon iku toki, minasan sebelum pergi ke Jepang membeli kamera. Jadi ini beli kamera dulu nih. Nihon iku toki. Setelah di Jepang, kameranya kan tetap. Pulang ditanya, wah kameranya bagus. Kore wa nihon iku toki kamera o kaimashita. Kan udah terjadi. Nihon iku toki kamera o kaimashita. Jadi dari Indonesia membeli kamera, terus pergi ke Jepang. Setelah itu pulang ditanya, kameranya bagus. Oh iya, nihon iku toki kamera o kaimashita. Kalau yang kedua, nihon ita toki, itu seperti ini. Dari Indonesia pergi ke Jepang membeli kamera, terus pulang. Terus ditanya, wah kameranya bagus, beli di mana? Oh, nihon ita toki kamera o kaimashita. Jadi belinya itu di Jepangnya, bukan mau pergi ke Jepang, gitu ya minasan ya. Bisa dipahami dari 2 kalimat ini. Kalau yang satu minasan masih di Indonesia membeli, terus di Jepang, terus pulang, baru ditanya. Kalau yang nomor 2, minasan dari Indonesia pergi ke Jepang, terus beli, pulang. Ya. Lagi, kaisha iku toki sacho ni aimashita. Ketika mau pergi ke perusahaan, ketemu direktur utama atau ketemu bos, ya. Yang kedua, kaisha ita toki sacho ni aimashita. Jadi minasan dari rumah perjalanan mau ke perusahaan, ketemu Pak Bos. Terus sampai di perusahaan minasan cerita, tadi aku di jalan ketemu Pak Bos. Berarti kan belum sampai di perusahaan. Beda dengan kalimat yang kedua, kaisha ita toki. Jadi dari rumah pergi ini ke perusahaan, udah sampai di perusahaan baru ketemu Pak Bos. Minasan cerita sama teman, tadi saat telah pergi ke perusahaan ketemu Pak Bos. Ya. Jadi perbedaannya ini ada di bentuk kamus dan bentuk tak. Yang satu di sini masih sama ya, iku ita. Kenapa iku sama ita aja? Oke, ada contoh lagi nih. Neru toki. Neru apa? Tidur kan? Neru toki niki o kakimashita. Neta toki niki o kakimashita. Ini dari 2 kalimat ini mana yang paling benar? Neru toki niki o kakimashita. Neta toki niki o kakimashita. Ketika tidur menulis buku harian, atau ketika sudah tidur menulis buku harian. Jadi 2 ya. Kita bisa artikan mau saja. Ketika mau tidur menulis buku harian, atau ketika sudah tidur menulis buku harian. Kalau di logika otomatis yang pertama.
Kalau yang kedua, minasan tidur, kan nggak mungkin menulis buku harian. Neru toki nikio kakimasta. Neta toki nikio kakimasta. Jadi yang kedua nggak bisa ya, otomatis yang ke satu. Itu ya minasan ya. Jadi cara membedakannya seperti ini. Minasan harus bisa pahami mana yang sedang diproses, mana yang sudah diproses. Sedang diproses dan sudah diproses. Oke? Ya. Di sini di bab 23 ini bumbu 1 dan bumbu 2 seperti ini pola kalimatnya. Kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk nai, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda perubahannya seperti ini ditambah dengan toki. Contoh kalimatnya seperti ini. Ketika meminjam buku di perpustakaan memerlukan kartu. Toshokan de hongo kariru toki kadoga irimas. Yang selanjutnya, kotoba no imi ga wakaranai toki shinshiki de kudasai. Ketika tidak mengerti arti kosakata, tolong bertanya kepada guru. Yang selanjutnya, nemui toki kau o arate kudasai. Ketika mengantuk, tolong mencuci muka. Himana toki sentaku shitari anime o mitari shimasu. Ketika senggang, mencuci baju, melihat anime. Yang terakhir, kodomo no toki yoku sotode abimasta. Lampau ya. Tapi nggak selalu lampau loh minasan. Untuk yang kata benda ini, tinggal minasan pakai logika. Ketika masih kecil, ketika anak-anak, yoku sotode abimasta. Ya, yoku sering mandi di luar. Gitu ya. Dan untuk yang kedua, kata kerja bentuk kamus dan kata kerja bentuk tak. Ini ditambah dengan toki terus kalimat. Nihon e iku toki kamera o kaimasta. Nihon e itatoki kamera o kaimasta. Nihon e iku toki, ketika mau pergi ke Jepang membeli, terus sampai di Jepang pulang. Kalau yang kedua, nihon e itatoki, minasan pergi dulu, udah sampai di Jepang beli, baru minasan pulang. Oke? Berarti ini bunpo bab apa yang pertama ya, bunpo bab 23 yang pertama dan kedua. Oke? Akan kita lanjut dengan bunpo yang selanjutnya. Hai. Oke, minasan sekarang kita akan melanjutkannya di bunpo yang ketiga dan keempat. Simpel saja, mungkin ini akan cepat atau mudah dipahami ya. Yang pertama, kata kerja kamus ditambah tok. Jadi kamus tinggal kasih tok aja gitu, terus ditambah kalimat. Tok di sini itu artinya kalau. Kono botan o osu to otsuriga demas. Kalau osu, osimas, ya bentuk kamus kan. Kalau menekan tombol ini, uang kembaliannya keluar. Kalau menekan tombol ini, uang kembaliannya keluar ya. Kalau menekan botang itu tombol ya. Lah ini juga tombol ya, apa? Kancing di sini itu juga botang namanya ya. Tapi di sini botangnya tombol. Harus digunakan tekan. Kono botan osto otsuriga demas. Botan katakana biasanya sesuatu yang ditulis menggunakan katakana itu adalah serapan dari bahasa Inggris ya. Botan, button. Dan yang selanjutnya kono sumami. Oh, sumami itu apa? Sumami itu tombol volume. Maksudnya tombol volume di sini itu yang kayak ada di radio. Ya mungkin sekarang udah jarang sekali ada ya. Tapi di
tombol volume itu kan semacam tombol tapi tidak bisa ditekan. Dia bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Kono sumami o migi mawasu to. Mawasi mas itu memutar. Otoga oki ku narimas. Kalau memutar ke kanan tombol ini atau tombol volume ini, kalau memutar ke kanan tombol volume ini, suaranya menjadi keras. Kalau yang bawahnya sensei balik, kono botang o, kono sumami o hidari mawas to, otoga chisa kuna rimas. Kalau memutar ke kiri tombol volume ini, suaranya menjadi kecil. Jadi kalau ke kanan gede, ke kiri kecil, ya. Oto itu suara. Bedanya dengan koe apa? Oto itu suara benda, tapi kalau koe itu suara manusia. Bisa suara hewan juga bisa. Koe. Kalau oto itu suara yang ditimbulkan oleh benda seperti benda jatuh, suara motor, atau mungkin suara musik gitu ya. Itu oto. Kono sumami o migi mawas to otoga okiku narimas. Kalau ke kanan. Kono sumami o hidari mawasuto otoga cisaku narimas. Jadi kata kerja bentuk kamus ditambah to. Ikimas pergi, ikuto kalau pergi. Nomimas minum, nomuto kalau minum. Ya. Terus benkyo shimas, benkyo suruto kalau belajar. Jadi gampang sekali ya minasan ya, bentuk kamus ditambah to ini ya. Nanti tinggal kalimatnya minasan bisa isi yang lain. Oke. Dan yang terakhir di bab 23 ini ada kata benda kata kerja. Cuman kata kerjanya di sini itu ada gerakan berpindah. Gerakan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi masih dalam objek tersebut ya. Misalnya di sini koen sanpo shimas. Mungkin di bab 15 kemarin minasan bingung ya, koen kok jadi objek. Seharusnya koen itu kan tempat. Aturannya kan koen dek sanpo shimas, jalan-jalan di taman kan. Tapi enggak minasan. Di sini koen di sini itu merupakan kata benda yang kata kerjanya itu ada gerakan berpindah. Jadi minasan jalan-jalan di taman. Jadi emang objeknya itu taman itu tersendiri, taman itu sendiri. Jadi minasan jalan-jalan di situ. Jadi minasan melakukan sesuatu ke objeknya. Yang kedua, michi watarimas. Watarimas menyeberang, michi jalan. Menyeberang jalan. Jadi kan ada jalan, minasan kan seberangnya aja. Michi watarimas menyeberang jalan. Dan yang selanjutnya ini itu akan sering sekali keluar di shiken, di tes N4 maupun N3. Jadi tolong pahami ya. Ano kosaten migi magaruto hidari ni arimas. Ya. Kono kosaten migi magaruto hidari ni arimas. Enggak ada subjek di sini. Langsung kalau berbelok ke kanan kosaten perempatan itu. Nah, di sini kan ini kata kerjanya magaru, belok. Objeknya apa? Ini objeknya. Kosaten. Makanya di sini dia pakai o. Lah terus di sini ada migi itu apa? Ya kalau belok harus detail, belok ke kanan apa ke kiri. Kono kosaten migi magaruto kalau berbelok ke kanan perempatan itu, hidari ini arimas ada di sebelah kiri.
Ini biasanya di peta ini ya, di map ya. Kalau berbelok ke kanan, perempatan itu anoko sateng hidari ini arimas. Oke. Ja, minasang di bab 23 ini minasang mempelajari hemat bunto. Jadi tolong pelajari dengan benar-benar ya minasang. Tinggal 2 bab lagi ya, minasang kan batik kudasai. Oke, kita lanjut di bab 24.